ketahuannya nya bawa HP ke sekolah kan, jadi dikumpulkan HP-nya, kami periksalah HP itu, ternyata ada chat dia dengan pacarnya, suruh kirim-kirim foto pap. Nah, jadi dipanggil lah dia, ternyata setelah dikorek-korek ternyata mereka sudah melakukan hubungan suami istri. Astagfirullah. Nah, jadi tapi itu kami ndak bilang ke guru-guru yang lain. Cuma sama ada satu orang teman aja yang tahu dengan masalah itu. Kami panggil orang tuanya. Terus dia bilang kayak gini orang tuanya, Bu, anak kami mohon disimpan rahasia ini katanya kan. Nyolen ndak hamil doh gitu ha. Cuma kan kalau di etika sekolah, di peraturan sekolah jika sudah kayak gitu, itu biasanya kan dikeluarkan. Cuma kan kita sekarang nggak boleh mengeluarkan siswa dengan alasan apapun gitu kan. Jadi dilemanya waktu itu anakku lah kelas 3, udah kelas 3. Dan dia pun tidak hamil dan orang lain pun tidak tahu. Yang tahu kami dan siswa saja dengan orang tuanya. Jadi dia mohon untuk dirahasiakan dan anaknya tetap sekolah sampai tamat gitu. Jadi dilemanya kami karena orang lain tidak tahu, ya udahlah kita diamin aja sampai dia tamat. Sebenarnya hati nurani udah nggak terima dia seperti itu sekolah di sekolah kita. Cuma karena dia nggak tersebarlah ke masyarakat, artinya kan kita nggak ada dengar masyarakat yang komen seperti ini seperti itu. Jadi sampai sekarang sebenarnya dalam hati masih ya Allah, dosa seperti itu kok kita simpan gitu. Nah, itu yang terasa dalam hati sebenarnya. Karena di tahun sebelumnya itu juga ada yang seperti itu. Malah yang laki-laki sama perempuannya itu siswa kami dua-duanya. Kalau yang ini yang laki-lakinya udah tamat, udah SMA dia. Yang tahun kemarin itu karena yang melaporkannya masyarakat, otomatis kami tindak. Dan kami keluarkan dua-duanya. Nah, itu kami kena juga sama sama masyarakat gitu. Kok dikeluarkan ada juga yang mendukung. Yo keluarkan aja daripada berimbas nanti ke siswa yang lain. Udah beberapa tahun terakhir ini hampir setiap tahun kami mengalami kasus yang seperti itu. Yang kemarin malah udah sampai ke Polres yang laki-lakinya karena dilaporkan oleh orang tua siswa ini bahwa anaknya mengalami kekerasan seksual oleh pacarnya sendiri. Tapi kami dilemanya tidak terlalu berat karena dia anaknya menarik diri sendiri. Menarik diri dan keluar dari sekolah. Jadi kami enggak ada dilema untuk memutuskan apakah dia masih di sekolah kami atau dikeluarkan kan. Tapi kami tetap ditemui oleh KPAI dan Komnas HAM kemarin itu mengenai anak-anak yang di bawah umur dan yang tersangka laki-lakinya kemarin tuh udah di Polres Sijunjung. Jadi itu kasus yang sedikit berat dan dilema dalam hati sebenarnya tentang keadilan dan kebenaran ya. Kejujuran dan keadilan. Iya itu. Secara etika dan norma. Iya. Normanya, etikanya memang udah enggak ada. Kita Iya. Itu udah apa tuh Belit? Sebenarnya udah di apa ya? Udah besar apanya ya? Iya, kalau dulu kan ada kita di sekolah ada aturan pakai poin-poin gitu kan. Jadi
udah poin tertinggi itu. Poin Iya. tertingginya asusila, Iya. pencurian, dan narkoba. Mm-mm. Jadi itu udah masuk, udah seharusnya udah dikeluarkan. Cuma ya itu karena dia udah kelas 3 dan orang lain nggak tahu, masyarakat nggak tahu gitu, cuma kami aja yang tahu. Jadi dilemanya kita sembunyikan aib seperti itu Iya. gitu. Gitu Bapak Ibu. Oke, kasus pertama sudah dibuka dengan kasus yang berat. Atau apa gini ya Pak Ketua, ibu-ibu Ya. yang lain. Atau kita apa aja yang kasus Bu Elin ini? Soalnya ini lebih apa rasanya ya? Iya, kalau apa tentu kita dengarkan dulu kasus-kasus yang atau dilema-dilema yang ada di sekolah kita kan. Nanti baru kita simpulkan. Nggak betul Bu Ede? Ya. Oke, kalau dilema di Bu Rita sama Bu Wira Pak Po? Bu Wira dulu Bu Wira. Nah, oke. Silakan Bu Wira. Jujur ya Pak, aku lagi enggak apa namanya tuh enggak terpikirkan sekarang, soalnya badan juga lagi kurang fit kan Pak, Bu. Jadi Iya, saya iya. ngikut aja lah mana yang kasusnya nanti yang akan diangkat gitu. Oke, kalau Bu Rita? Semoga cepat sembuh Bu Wira. Semangat Bu Wira. Semangat. Memang musimnya damam-damam gini. Ya, betul. Ya, musim. Ya, mungkin karena itu Pak. Ya, apa saya juga PPG piloting ketiga kan, jadi tugas juga banyak gitu. Jadi semangat Bu Wira. Ya. Ini kelompok PPG semua nih Bu Wira. Iya. Iya. Bu Rita PPG, Pak Imel PPG. Email insya Allah baru lapor diri. Cuma saya yang sudah tua. Bukan, tapi kan udah bebas, udah aman. Ya udah. Iya. Bu Elin udah aman, bebas. Iya. Alhamdulillah aja. Tapi Bu Rita sama Bu Wira masih mendingan Bu Wira sama Bu Rita. Kenapa? PPG-nya rasa tidak PPG. Soalnya Endang ada rekan guru lu di SMP 26 ku yang piloting lu kan. Memang enggak nampak pernah kayak orang PPG-nya gitu. Mungkin dari pengalaman Bu Elit yang lah PPG, kalau yang PPG dulu itu memang apa enggak Bu Elit? Dulu PLPG Pak Imel. Ya PLPG, ayo. Oh masih. PLPG kami diinapkan di Padang. Iya. Kalau lagi Bu Elit Pak Imel. Ya kalau PLPG lebih lama lah nak. Ketemu sama dosen. Kalau yang PPG pilot yang barik kan membui apunya nak, apa nama ukinnya gitu kan? Iya ukinnya. Kalau kami bisa perjalanannya 5 bulan Bu Wira. Lama ya? Iya. Di Kalau Kemenak kan Pak? Ya PPG PPAI itu 5 bulan, 6 bulan malahan. Iya sama ada yang di sekolah. Ibu tuh lah kamu WA video ukin lah Kemenak lo mah Pak. Yang batch 1 Patang mungkin itu Mas. Yo. Nampak kan Bu Wira jale kan PPG-nya kan. Zoom-nya banyak tugas gitu. Iko aja dek lapor diri 8 yang mengumpulkan SK 3 tahun terakhir. Kira-kira kapan pelaksanaannya Pak Imel? Insya Allah mulai pendalaman materi itu tanggal 21 Oktober itu. Tapi sebelum pendalaman materi Bu Elit lapor diri lah menyita waktu mengisi RPL, ada nama RPL rekonstruksi pembelajaran masa lampau atau apa itu kan. Nah jadi itu yang banyak yang diminta Bu Elit. Oh iya. Pembelajaran tuh kalau enggak salah entah 2 tahun atau 3 tahun. Perangkat pembelajaran Bu Elit. Semangat. Itu yang ada di dalam kepala mau kini ya. Pokoknya semangatnya sambil membayangkan PW 1 2 3 4. Dibayangkan indahnya lah udah Bu Elit jadi hilang bebannya kan. Iya. Oke Bu Rita, mana? Ya Pak Mel.
Ya, Apa Pak apa Mas? yang ingin disampaikan Kalau di tadi? Ambo duo ah, video, Ambo duo Wah, mah. Pak, mantap gini mah Pak Inang. Kelompoknya ada Ibu BK, ada guru Ya, agama, ada guru agama, SLB, mantap. Inggris, lengkap sudah. Oke, Bu BK banyak kasus ya tuh, Nak. Banyak ayo, Bu BK banget tuh kasusnya, banyak Bu. kasus. makanya tidak payah cari kasus, kami udah bu BK kami, Iya. aduh gudang kasus ya kan. Gudang kasus. aduh. Bang kasus ya Bu Rita. Ayo Bu Rita, ceritakan kasusnya. Heeh. Apa Bapak Ibu, lebih ke apa Bapak Ibu? Iya sih, kalau misalnya kalau di BK kan ya kalau nama kasus anak itu kan bervariasi ya, misalnya tergantung berat, ringan, sedang ya. Tapi yang ingin saya angkat di sini lebih Nggak ke mau, Bu. apa? Kekerasan. Kekerasan anak, baik anak maupun guru Pak gitu, Pak Ibu. Hmm. Jadi di sekolah saya, walaupun kami istilahnya sudah membentuk TPPK, Sekolah Ramah Anak ya Bapak Ibu, tapi masih ada terjadi kekerasan ini. Baik guru sama siswa maupun siswa antar siswa seperti itu. Jadi intinya kasus yang ingin saya apakan itu lebih kepada kekerasan verbal Bapak Ibu atau kekerasan melalui kata-kata. Mungkin itu Oh, Bapak tahu Ibu. siapa pelakunya. Tidak berita pelakunya. Siapa pelakunya? Kalau yang guru ke siswa, tahu siapa pelakunya. Oh, no, no comment ya Bu Elit. Jadi intinya seperti itu. Tapi kalau kasus misalnya siswa kan enggak ada kayak Bu Elit tadi, alhamdulillah aman. Cuma kami lebih apa itu yang kekerasan Di tadi masih PSE-nya kurang ya, Bu. bisa Disuruh masuk di diapa penjara. Bu? Berarti nanti Pak Mel, Bu Elit memberikan modul 2 ya, modul 2 titik berapa tuh PSE? Modul Modul 2.3. 2.2 ya. 2.2, ya 2.2. Iya. Nah, itu yang dipraktekkan di PI besok itu enggak Bu Rita. PI-nya dari semuanya kalau untuk PI besok. Berdiferensiasi satu kan. Diterapkan Pak Mel. Tapi ya, kalau bukan PI 4 pembahasan Pak Mel, enggak PI sampai kini kasus. Iya Bu, itu kasus juga Bu, dilema kata Bu Elin. Dilema. Iya. Kelas 165 kok Bina banyak galak. Alhamdulillah. 83 banyak serius. Tak jadi Bina masuk, awal orang panggalak kan, masuk orang serius-serius ya kan, masuk serius. Supaya Bu Wira Kalau di sehat. Sikoku Bu, yang dibahas kasus tapi pemecahannya tetap dengan tertawa. Ya, tetap. Itu kan luar biasa Bu Elit kelompok kita. Sama Bu, waktu kami Loka Karya kan Bu, bertemu dengan kelompok PP yang lain kan, satu lokal. Kelompok PP yang lain tuh serius, tagang. Iya, Kami tagang ya. mulai masuk kelas itu, lah heboh lah pacah. Kayaknya iya. Sehingga kelompok lain heran Bu. Ini ngapain lah kelompok yang ini kok ribut aja. Ribut aja. Ribut aja. Tapi Sama walaupun dulu Wina jadi jadi PP kan, kalau lah bukan Wina ngapain nak, kalau lah kami yang masuk jadi PP gembira saja, tiba di situ serius-serius, kami banyak ice breaking kami buat kan, sedang tagang baik kami buat sebalah Bu, bisa ke lokal kami lah ya Bu, nggak bisa Ibu menantu. Apalagi Bu Nabu, kalau guru TK tuh heboh tuh Bu, mantap, ceria. Iya, maksudnya kan ada kan PP itu ada juga yang serius, Ya. serius, bentar jadi tagang, alamu kok tagang, tambah lupa apa tagang. Jadi nak ada mencairkan kalau lapus, apalagi tentang kemarin modul apa tuh kan yang bentuk Y itu kan,
ada apa tuh ala pusing mencari huruf yang Y itu kan. Jangan Tapi cuma cerita Bu Ina nak jadi sudah PT Bapak dan Ibu dah mohon maaf. Oke Bu. Oke, berarti tinggal makan. Kalau di Mal dilemanya di sekolah mungkin yang menjadi dilema ada potongan kuenya, jadi mau lihat. itu tentang apa? Mungkin di sekolah yang lain mungkin juga ada tentang persoalan kenaikan kelas sama berhubungan dengan nilai. Karena ini peraturannya kan meninggalkan siswa itu kalau kepala sekolah kini kan sangat berat meninggalkan siswa gitu kan. Walaupun betul secara hati ya Wak dilemanya sebetulnya tidak menerima. Tidak menerima. Anak tuh tidak mengerjakan tugas, tidak masuk, tidak itu gitu kan. Secara nilai kalau di syarat kenaikan kelas itu kan harus semua mata pelajaran tuntas. Harus batas KKM gitu kan. Sedangkan nilai yang kita masukkan itu untuk menjadi nilainya, nilai hariannya tidak ada, nilai ulangannya tidak ada, cuma ujian saja itu pun tidak tuntas gitu kan. Nah, jadi di situ timbul dilemanya kami waktu itu apakah memutuskan anak itu tidak naik kelas atau naik kelas, dan atas perintah kepala sekolah, atas pimpinan menginginkan anak itu diberi nilai di atas KKM gitu kan. Nah itu. Jadi dari hasil perumbukan pemecahan kasusnya waktu itu kami berdiskusi mencari jalan keluarnya, maka dapatlah jalan keluarnya, kesimpulannya itu adalah anak itu tetap dinaikkan naik kelas dengan syarat menyelesaikan tugas tambahan untuk mendapatkan nilai ya gitu. Kalau nilai hariannya enggak tuh dikasih tugas supaya nilai hariannya tetap ada. Nah, akhirnya itu kesimpulannya Bapak Ibu. Itu yang tambahan tugasnya bilo jagian Pak Mel. Itu pas di awal pembelajaran tahun baru semester berikutnya Bu Elit. Oh, berarti udah semester berikutnya ya? Nah, di situ dilemanya. Mungkin di sekolah Bapak Ibu mungkin ada ya kayak gitu kayaknya gitu kan kasusnya. Kalau itu bukan kasus di sekolah Pak Imel aja. Rasanya hampir di seluruh sekolah kayak gitu. Sekolah, kan? Kami pun seperti itu. Cuma kami itu kemarin seperti ini. Siswa itu ada sekitar 4 atau 3 orang yang tidak ikut ujian, 3 mapel, 3 hari tidak ikut ujian, ada yang 2 hari. Jadi sementara nilai sudah harus dimasukkan, dia nggak datang-datang, udah dijemput ke rumahnya. Dan nanti berangkat kata orang tuanya kan, ternyata nggak datang sekolah. Akhirnya rapornya tidak dibagikan, tapi sebenarnya guru sudah memberi nilai tuntas KKM saja. Jadi ya hampir sama dengan itu. Di awal semester berikutnya akhirnya diminta pertanggungjawaban lah untuk nilainya. Jadi ya seperti itu, dengan tambahan tugas yang lain, nggak ujian lagi, cuma kumpulkan misalnya kumpulkan briefing, kumpulkan laporan, makalah, cuma kayak gitu-gitu aja lagi. Jadi siswa ini sekarang di mata mereka dan di pikiran mereka, alah nggak perlu belajar terlalu giat-giat kali, besok ya tuntas gitu. Itu yang jadi dilema, yang jadi dilema awaknya di Bu Elit. Karena kenapa? Secara efek apa namanya peningkatan agar dia bagus untuk di semester berikutnya itu malah semakin turun, dan yang menyedihkan kita itu kan dia
bisa mengimbaskan kepada yang lain. Gitu. Ya, benar. Malah rasanya kayak gini. Alah si itu aja malas belajar juga naik loh. Ngapain kita harus rajin-rajin kali. Jadi malah yang lain ikut-ikutan. Ikut-ikutan, betul tuh Bu Elit. Jadi kita sebagai guru, karena kita yang menghadapi siswa setiap hari kan, jadi terasa mana gitu perubahan dari awal sampai contoh sampai kelas 3 ke kelas 9 kalau di SMP kan, itu akan terasa perubahan sikapnya, perubahan semangat belajarnya gitu kan. Malah menurun semangat belajarnya jadinya. Kalau dulu kita dengan kurikulum kita sampai membawa nilai yang merah di SD, sampai SMP ya rapor nilai 5 itu ya 5 merah. Nggak ada yang sekarang yang dinaikkan jadi 6, dituntaskan, nggak boleh ada warna-warni di rapornya. Justru dengan adanya tinta merah itu bikin trauma. Oh besok di belakang muridnya ada penampakan. Penampakan cewek cantik tanpa busana. Ya Allah, Bu Rita. Ibu Bu Rita mungkin amaknya nak. Jadi dengan melihat rapor catur wulan yang kemarin ada merah, kita jadinya jadi kalau di zaman awal dulu kan memang merah itu menjadi satu motivasi lo Dewa. Iya, timbul semangat kita untuk memperbaiki. Oh besok nggak boleh merah lagi. Kalau sekarang enggak, malah dituntaskan walaupun kita bilang ini bukan nilai kamu, ini nilai kasihan, ini apa, ini segala macam. Malah anak jadi tambah males. Ya anak itu kalau yang kini itu nih enggak pikir bu ikut nilai kasihan dari guru, bukan dalam itu dalam pikirannya. Yang penting dia diselamatkan, nah gitu. Situasinya selamat gitu kan. Nah, gitu. Yang lebih agak agak dilemanya juga Bu Elit yang seperti kalau di Bu Elit kan pas ujian yang hari-hariannya ada masuk gitu kan. Pas ujian dia tidak datang atau apa. Kalau kami dilemanya ada itu keputusan yang sangat juga dilema juga Bu Elit. Itu anak itu datang pas ujian saja Bu Elit. Dan nilai ujian saya dibagi 5 lain. Dan dilemanya itu Bu Elit, kita tahu karakter anak itu kan. Jadi kalau dia masuk itu pasti akan selalu berkasus gitu kan, menciptakan kasus gitu. Jadi dia datang pas ujian dengan adanya keputusan dari pimpinan kita seperti itu kan. Jadi untuk yang siklusnya itu tidak berhenti lagi jadinya. Tetap berlanjut dengan siklus seperti itu dengan membawa korban yang baru. Nah, itu yang mirisnya gitu. Jadi yang sulitnya itu ketika awak mengajar, penguatan awak itu mengajar di susah gitu kan. Seharusnya ada yang menguatkan penguatan yang awak pegang ketika mengajar. Dengan anak itu sudah menjadi rahasia umum bagi mereka kan, nilai persoalan perketatan nilai itu, jadi mereka itulah yang membuat rasa ingin belajarnya menurun, semangat belajarnya menurun, rasa pertanggungjawaban terhadap tugas yang awak berikan itu menurun. Nah itulah yang jadinya dilema di awak. Nah, mungkin itu yang kasus dilema yang dialami di sekolah saya. Jadi dari 3 itu berarti kita sepakat yang mana yang kasus Bu Elit tadi itu? Ya. Yang kasus Bu Elit itu yang kita angkat. Kasus Bu Elit aja Bu Elit. Tapi enggak tahu cara pengejarannya seperti apa, yang 9 langkahnya enggak ngerti loh.
Tapi Ya. itu yang kita bahas bersama Bu Elit, makanya berkelompok. Yang penting dalam itu tuh ada yang apa tadi itu 9 langkah yang prinsip mulai dari studi kasusnya baru boleh studi kasus itu menceritakan kasus itu kan awal kasus itu awalannya gitu kan. Nah, itu yang nanti Bu Elit rangkai kata-katanya. Oh, Pak Awalan Mel. ya. Kalau masalah kata-kata Pak Mel luar biasa. Iya. Orangnya. Kan enggak salah Wak menunjuk guru bahasa Indonesia kan. Sudah tepat. Ya, luar biasa, puitis banget. Kalau berkata-kata Lai bisa, tapi memecahkannya Beko bersama. Iya. Karena jujur, belum baca sebenarnya eksplorasi konsep atau segala macamnya modul ini. Jadi enggak tentu deh. Sama Bu Elit. Jadi yang pertama itu studi kasus. Nah, jadi kan studi kasusnya kan lah jadi itu tinggal dirangkai katanya. Nah, dari studi kasus itu analisa. Jadi dalam apa tadi itu yang prinsip itu masuk pakainya dilema etika, paradigmanya apa, prinsipnya apa yang terkandung dalam kasus itu. Ya, itu kita bicarakan aja kasusnya pokoknya seperti yang tadi itu. Kira-kira dilemanya apa itu? Apa yang paradigmanya dulu pertamanya? kan. Yang empat itu ya, 4 prinsip dulu kan? Iya, 4 prinsip. Kalau 4 prinsip apa itu? Versus apa? Versus tengok Bunda dulu nak. Tengok sebentar. Keadilan, kasihan. Kalau 4 paradigma, kalau 4 paradigmanya itu ya keadilan versus rasa kasihan ya. Iya. Nah, tapi enggak bisa menguraikan. Yang itu tuh kan enggak harus uraikan kan. Yang Cuman penting dipilih aja nak. analisis dari kasus Bu Elit yang itu prinsip tadi itu. Kan? 4 paradigma. 4 paradigmanya termasuk adalah apa tadi itu? Kebenaran, keadilan versus kasihan keadilan atau kebenaran versus kesetiaan. Yang mana sih yang tepatnya? Keadilan, kasihan tuh Beli. Keadilan versus keadilan kan. Nah, ya, karena itu sebenarnya dilema dalam diri It kan yang memutuskan untuk tutup mulut kemarin kan. Iya. Nah, berarti keadilan versus ada kasihan tadi. Ya. Karena kan prinsipnya kenapa Bu Elit menutup kan karena kasihan terhadap ya. Nah, lebih baik menutup berarti daripada menyebarkan nanti anak itu bisa dikeluarkan. Anaknya keluar, ya di DO kan. Anaknya keluar, terus otomatis masyarakat akan bertanya, udah kelas 3 kok dikeluarkan? Akan tersebar juga. Jadi lebih baik menutup. Kalau menurut itu untuk kemaslahatan bersama. Sekolah ndak kena nama buruk, anaknya juga terjaga. Cuma dilemanya dilema karena kita tahu apa yang kok disembunyikan gitu. Bu Elit, boleh bertanya kan Bu Elit? Apa? Maaf ya, boleh bertanya ya Bu Elit? Ya. Ini udah apa? Anaknya udah tes pack ya Bu Elit? Udah tes pack anaknya, siswanya? Jadi kan pas itu langsung panggil orang tuanya kan. Dibilangnya kayak gini. Dia memang belum datang bulan Bu gitu, dia dalam bulan ini belum ada datang bulan. Terus insya Allah nanti kalau ada perkembangan kami lapor ke ibu gitu, dia bilang kayak gitu.
Jadi beberapa hari setelah kami panggil itu orang tuanya datang dan kasih tahu, "Alhamdulillah Bu, anak wak halangan, lain ndak hamil nyodo," gitu. Alhamdulillah juga katanya ya. Tapi memang orang tuanya jujur ya Bu Elit, kayaknya Bu Iya. Elit ya. Kadang kan ada orang tua itu tadi dilema tadi kan dibilangnya ini ternyata anaknya itu. Tapi Kayaknya apa ya, jujur ya. sekarang kemarin itu setelah kami panggil itu kan orang tuanya yang cewek ini langsung menghubungi orang tua yang cowok. Yang laki-laki. Datang orang tua cowoknya ke rumahnya, dia bikin perjanjian seperti ini. Karena mereka masih pacaran gitu kan. Iya. Jadi bikin perjanjiannya seperti ini, bahwa suatu saat kalau memang mereka udah cukup umur, mereka akan dinikahkan. Mereka akan dinikahkan jika ada salah satu dari pihak laki-laki atau perempuan yang ingkar janji, maka akan didenda. Cuma ini masih perjanjiannya antara kedua belah pihak, tidak ada pihak lain. Mereka akan kalau yang perempuan yang meninggalkan maka akan didenda 50 juta. Kalau laki-laki yang meninggalkan denda 50 juta. Jadi memang udah bikin kesepakatan seperti itu mereka. Iya. Di atas materai ya Bu Elit. Nah, katanya di atas materai, cuma nggak nengok karena udah nggak itu kan udah di luar sekolah kan. Jadi kalau cuma dia cerita kayak gitu, jadi saya bikin perjanjian seperti itu Bu, karena memang anak kami perempuan, ya namanya. Baik Bapak dan Ibu, Bu Elit, Bu Rita sudah disepakati Pak Mel, Bu Wira kasusnya. Sudah bisa nanti dipresentasikan sedikit, boleh ke ruangan room utama ya, ke kelompok 1. Nanti bisa dipresentasikan sedikit apa yang diambil kasusnya. Oke, boleh bergabung ke room 1, ke kelompok 1, main room. Bentar Bu, kami ada yang ingin disampaikan. Kasus pikirannya kayak gini Bu Elit. Kalau kita angkat kasus ini, menurut Bu Elit, enggak apa Biko? Menurut perasaan Bu Elit dan sekolah Bu Elit gitu kan, karena itu kasusnya kan kasus yang apa gitu kan, lain enggak kan apa rasanya gitu. Kalau sekarang siswanya udah tamat, cuma bagusnya gimana? Ya, kasusnya sensitif gitu kan. Kalau kita angkat ini jadi topiknya, itu kembali lagi sama Bu Elit. Karena kenapa kita mempertaruhkan nama sekolah? Iya. Kalau cuma sekedar mengumpulkan tugas dan tidak di share bisa lah. Ini kan akan di share, akan gimana? Dan ini akan ingat Bu Elit ini direkam sama BGP loh. Itu karena menurut Emil itu karena ini sensitif gitu kan. Ya. Atau tanya dulu sama Ibu Fasil Pak Emil, gimana menurut pendapat Ibu tuh? Atau kita tanyakan dulu nanti. Ya, kalau tidak ya kita sepakati kasus email aja. Sajalah nanti yang kita sampaikan di ruang itu. Oke, kita bergabung lagi di ruang 1.